Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Gadis aneh. Alice terkejut. Mengapa Kenan bertanya seperti itu, pikirnya. Lalu ia berpikir harus berkata jujur jika dirinya sudah tidak mencintai Bastian lagi. Dulu om, sekarang sudah tidak. Sejak Alice melihat dia selingkuh, di saat itu pula hati ini melupakan dia. Tapi malah sekarang menjadi ibu tirinya. Kekeh Alice, dan Kenan terkekeh mendengarnya. Kamu ini ya, lucu. Oh iya, kalau soal teman kamu itu benar yang dia bilang waktu kalian video call. Tanya Kenan, yang mengingat kembali saat Alice dan temannya membicarakan tentang dirinya. Alice sangat malu. Ingin rasanya saat ini juga dia pergi dari sana. Ia menundukkan kepalanya dan mulai menjawab. Lupakan saja om, Rizka itu emang orangnya agak sedikit bocor. Ucap dusta Alice dan Kenan tersenyum melihat tingkah sang istri. Pelayan tiba membawa pesanan mereka. Ini silahkan dinikmati makanannya. Kami harap bapak dan istrinya suka. Ucap pelayan tersebut setelah meletakkannya dan berlalu pergi. Om, ini kali pertama Alice makan kepiting. Bagaimana cara memakannya? Tanya Alice melihat cangkang kepiting yang begitu keras dan tebal. Hah? Jadi kamu tidak pernah makan ini? Apa ayahmu tidak pernah mengajakmu makan seperti ini? Kenan terkekeh. Kota A sangatlah mudah menemukan kepiting, karena di kota A adalah penghasil terbesar kepiting. Lucu saja kalau Alice tidak pernah memakannya. Iya om, ayah tidak pernah memesan makanan seperti ini. Apa rasanya enak? Dan bagaimana kita memakannya? Om, ini sangatlah keras bukan? Tanya Alice bertubi-tubi. Gadis itu mencoba menggigit capit kepiting, namun malah merasa giginya akan copot. Kenan tak hentinya tertawa, dan ia mengambil palu kecil yang ada di sampingnya, dan memecahkan cangkang kepiting hingga dagingnya terlihat. Seperti ini sayang caranya, ini makanlah, om sudah membukanya untukmu, ucap Kenan sambil menyuapi Alice. Rasanya sangat enak om. Alice mau lagi, pinta Alice. Kenan langsung memecahkan semua cangkang kepiting, lalu menyuapi Alice hingga habis tak bersisa, karena sang istri sangat menyukainya. Mereka sudah selesai makan. Kini Kenan pergi ke kasir dan membayar makanan tadi. Alice pergi sendiri. Ia berlari-lari menikmati angin yang berhembus kencang dan segar di pantai. Saat ia berlari, dia tidak sengaja menabrak wanita parubaya yang sedang berjalan bersama anak gadisnya yang seumuran dengannya. Au, maaf bu, saya tidak sengaja menabrak ibu. Apa ibu baik-baik saja bu? Tanya Alice. Alice membantu wanita parubaya tersebut berdiri. Sedangkan anak gadis itu memarahi Alice. Kamu itu kalau jalan tolong lihat-lihat. Ibu aku jadi jatuh gara-gara kamu. Ucap ketus anak tersebut. Sudah nak, tidak apa-apa. Sambung wanita parubaya tersebut. Walaupun sudah berusia tua, ibu itu terlihat sangat cantik dan masih sangat muda. Maafkan saya bu, ucap lirih Alice. Ibu parubaya itu melihat wajah Alice, seketika ia mengeluarkan air mata. Kenapa wajah gadis ini mirip sekali Mas Aziz? Aku jadi teringat dirinya, batin wanita tersebut. Kenan datang dan memanggil Alice. Alice, teriak Kenan. Dan ibu parubaya itu melihat Kenan.
Kenan, dan Alice. Seketika ibu itu berlari bersama anak gadisnya menjauh, hingga Kenan tidak sempat melihatnya. Siapa wanita itu, sayang? Tanya Kenan yang menghampiri Alice. Tidak tahu, Om. Tadi Alice menabraknya. Saat dia melihat Om, dia berlari bersama anaknya menjauh. Jawab Alice. Apa aku saja yang salah melihat? Tapi kalau dilihat dari belakang seperti tidak asing, batin Kenan. Sayang, ayolah kembali ke kamar kita, ini sudah sore, ucap Kenan. Baiklah Om, ayo kita kembali, sahut Alice dan kini mereka berjalan menuju hotel. Di dalam kamar hotel, Alice sudah selesai mandi, dan kini ia menggunakan piyama baju panjang dan celana panjang, sebab bermain air tadi sangat melelahkan dan dingin. Alice mematikan AC di kamar hotelnya karena ia merasa sangat dingin. Lalu dia menidurkan tubuhnya di atas kasur sambil menunggu kedatangan Kenan. Kenan sudah keluar dari kamar mandi dan sudah mengenakan baju santai, sebab dia berniat akan pergi menemui temannya yang tinggal di kota B. Sayang, kenapa memakai piyama? Sebenarnya Om akan mengajakmu keluar menemui teman, ucap Kenan sambil menatap wajah Alice. Alice bangun dan melihat Kenan sudah rapi dengan pakaian santainya. Mau pergi kemana, Om? Tanya Alice yang terus-menerus menatap wajah suaminya tersebut. Ke rumahnya teman Om, dia mengajak kita makan malam bersama anak dan istrinya, jawab Kenan. Sambil merapikan rambutnya dan ia juga memakai parfum agar terlihat lebih segar. Oh, Alice begini saja Om, malas ganti baju. Rengek manjanya, membuat Kenan tidak habis pikir melihat manjanya Alice kepadanya. Kamu yakin sayang? Tidak malu memakai piyama seperti itu? Tanya Kenan. Alice memang seperti itu. Kalau ia sudah berkata, maka tidak akan berubah. Walaupun itu dari sang suaminya. Yakin Om, lagian kita makannya di rumah teman Om, bukan di restoran, ucap Alice sambil menyisir rambutnya dan memeles sedikit make up walaupun ia mengenakan piyama, namun ia tetap terlihat begitu cantik. Ayo Om, Alice sudah siap, ucap Alice. Mereka sudah siap, mereka berjalan keluar. Banyak pasang mata melihat Alice karena gadis itu memakai piyama. Setelah sampai di bawah, Kenan masuk mobil yang dia sewa siang tadi. Ayo sayang, masuk, ucap Kenan. Alice hanya melihat saja dan masuk ke dalam. Setelah itu duduk di samping Kenan. Ini mobil siapa Om? Bukankah kita tidak membawa mobil? Tanya Alice yang melirik ke arah Kenan. Oh, tadi siang saat kamu tidur, Om pergi menyewa mobil ini untuk kita pergi, jawab Kenan. Perjalanan dari hotel ke rumah teman Kenan hanya butuh 15 menit. Kini mobil yang dikendarai Kenan terparkir di halaman rumah temannya tersebut. Ayo sayang, turun. Teman Om sudah di dalam menunggu kita, ajak Kenan turun. Alice mengikuti Kenan dari belakang. Mereka masuk ke rumah temannya tersebut. Terlihat temannya sudah menunggu mereka di meja makan. Hei Kenan, sudah lama sekali kau tidak berkunjung ke kota ini, ucap Terry, dan mereka saling berpelukan hingga Terry melihat Alice. Hei Ken, siapa gadis ini? Bukankah anakmu laki-laki? Tanya Terry, dan mereka melepaskan pelukannya. Kenalkan, ini istriku, namanya Alice, ucap Kenan dan Alice berjabat tangan dengan Terry. Terry sangat terkejut, sungguh ia tidak menyangka kalau Kenan akan memiliki istri yang seharusnya menjadi anaknya. Wah, Ken, seleramu sangatlah bagus, mari duduk di sini.
Aku panggilkan anak dan istriku dulu ya, ucap Terry yang meninggalkan Kenan dan Alice. Om, itu teman Om ya? Tanya Alice, dan kini mereka duduk di meja makan. Meja yang sudah terisi banyak menu makanan yang sangat lezat. Iya sayang, teman kecil Om, tapi kami sudah 20 tahun tidak bertemu semenjak pindah ke kota A. Jawab Kenan dengan sangat lembut. Terry datang dan membawa anak gadisnya dan istrinya juga. Saat mereka datang, mata Alice membulat karena wanita itulah yang ditabrak olehnya siang tadi. Tak kalah terkejutnya, Kenan melihat wanita tersebut. Ia tidak mengetahui Terry menikah dengannya. Kenan, ucap wanita tersebut dengan terbata-bata saat melihat wajah Kenan. Lydia, jadi kamu menikah dengan Terry? Tanya Kenan, dan Terry tidak tahu kalau istrinya mengenal Kenan. Jadi, kalian sudah saling mengenal? Tanya Terry, dan mereka pun duduk di bangku masing-masing. Sepertinya ini makan malam bukan tidur malam, cibir anak Terry sambil melirik ke arah Alice. Alice yang mendengarnya masa bodoh, dan ia tidak peduli sama sekali. Alia, kamu tidak boleh begitu pada anak Om Ken, ucap Lydia. Ia tidak tahu kalau Alice istri Kenan. Sayang, dia bukan anak Ken, tapi istrinya. Siapa tadi namamu nak? Om lupa? Tanya Terry. Lydia terkejut melihat Kenan. Ia pikir gadis remaja itu anaknya, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Nama saya Alice Om, Tante. Jawab Alice membuat Lydia terkejut. Apa? Kamu anak Azi Prananda? Tanya Lydia cepat. Benar sekali Tante. Apa Tante mengenali ayahku? Jawab Alice. Lydia hanya diam. Ia begitu terkejut. Pantas saja wajah Alice begitu mirip Azi, pikirnya. Iya, dulu kami pernah bertemu. Benar kan? Ucap Lydia sambil melirik ke arah Kenan. Iya Lydia, jawab Kenan. Ia sangatlah takut akan tatapan Lydia padanya. Mereka mulai makan, dan tidak ada satu orang pun yang bersuara. Hanyalah sendok dan garpu saja yang terdengar. Mereka telah selesai makan. Kini Kenan dan Terry ke ruang tamu untuk berbincang-bincang. Alice membantu Lydia membersihkan meja makan, sedangkan Alia mencuci piring. Alice, berapa sekarang usiamu nak? Tanya Lydia dengan sangat lembut sambil beratap wajah Alice. 20 tahun Tante, jawab Alice sambil tersenyum. Boleh Tante bertanya Alice? Tanya Lydia dengan sangat lembut. Boleh Tante, jawab Alice sambil duduk di bangku dengan Lydia. Mengapa kamu menikah dengan Ken? Dia sudah berumur 40 tahun bukan? Tanya Lydia dan Alice tersenyum. Tidak mungkin juga, ia bercerita sejujurnya. Karena itu adalah aibnya, pikir Alice. Alice mencintai Om Kenan Tante, bahkan kami baru 1 minggu menikah. Jawab Alice dan Lydia memasang wajah sedih. Kalian tinggal di mana nak? Setelah sampai sini, tanya Lydia agar Alice tidak curiga. Kami tinggal di hotel dekat pantai Tante, jawab Alice dengan sangat lembut sambil menatap wajah Lydia. Oh ya? Alia, bertemanlah dengan Alice, pasti kamu akan menyukainya, ucap Lydia kepada anak gadisnya tersebut. Iya Bu, tapi kenapa dia sangat aneh? Tanya Alia, membuat Alice bingung. Aneh dari mananya, pikir Alice. Kenapa bicara seperti itu nak? Tidak baik, sahut Lydia. Lihat saja Bu, dia pergi mengenakan piyama, bukankah itu aneh? Ucap Alia sambil mendekati ibunya. Bersambung.